kita pelajari dulu apa yang disebut dengan instruction. Ada istilah instruksi. Di dalam komputer istilah instruksi itu lebih mengacu ke sebuah perintah atau apa yang akan dikerjakan oleh komputer. Gitu ya. Jadi instruction itu lebih mengarah ke sesuatu yang perintah dari manusia, komen-komen dari manusia yang kemudian dikerjakan oleh komputer. Jadi komputer sebenarnya kalau tidak diapa-apakan ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi sekarang kayaknya komputer dengan kita ya lebih pintar komputer gitu ya, lebih pintar dari sisi apa namanya pengolahan data ya karena mereka hanya menerima perintah aja, tidak mikir gitu ya. Beda dengan manusia ya, sudah suruh mikir, suruh ngolah ya, ya ngeheng jadinya gitu kan. Nah, di dalam perintah yang dikerjakan komputer ini, ya, istilah instruction ini itu secara jenisnya itu ada dua. Secara jenis mikroprosesor yang dikembangkan sampai saat ini itu ada dua jenis perintah, ya, yang dikembangkan oleh si pembuatnya supaya dia bisa dimengerti oleh komputer. Ya. Ada yang istilahnya namanya CISC, ada yang namanya RISC. Ya. ISC ini maksudnya adalah instruction set, tuh, ya, instruction set komputer. Oh, ini saya hide dulu yang tulisan stop sharing. Instruction set komputer. Itu ISC-nya. Ya. Jadi yang membedakan depannya C dan R. C itu apa? C itu namanya kompleks. R itu apa? R namanya reduce. Ya, reduce, dikurangi. Ada dua jenis instruction set. Ada yang namanya CISC, ada namanya RISC. Jadi komputer berdasarkan instruction-nya, berdasarkan perintah yang diberikan ke komputer, itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Ada yang namanya CISC, ada yang namanya RISC, gitu ya. Yang membedakan apa? Kalau C-nya itu istilahnya kepanjangannya kompleks, kalau R itu reduce. Jadi RISC itu muncul untuk memperingkas CISC, gitu ya. Makanya disebutnya reduce. Reduce ISC-nya disebut dengan instruction set komputer. Nah, maksudnya apa gitu kan? Apa yang membedakan antara penggunaan CISC dan RISC? Jadi CISC itu kenapa dia disebut kompleks? Karena dalam sekali perintah ya, ini dia mengerjakan banyak hal, mengerjakan banyak proses. Mungkin nanti saya sampaikan contohnya gitu ya, dan mungkin analoginya supaya lebih clear aja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau RISC gimana gitu ya? Kalau RISC ya ini satu kali perintah itu ya satu kali jalan gitu, satu kali proses. Ini mengerjakan satu kali proses saja. Ya. Jadi CISC awalnya dia menjadi populer awal ketika ada mikroprosesor diciptakan, CISC ini menjadi populer, gitu ya. Tetapi dia menjadi banyak permasalahan, gitu ya. Sehingga ada yang mengembangkan dengan model namanya reduce. Jadi perintah yang tadinya kompleks kemudian diperpendek menjadi supaya dia nggak banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam sekali perintah. Kemudian diperpendek, dipersingkat. Satu kali perintah ya satu kali aja, nggak usah banyak-banyak. Contoh sederhananya ya kita bandingkan antara CISC dan RISC. Misalkan perintah jumlah. Perintah jumlah. Misalkan perintah jumlah, misalkan saya ngasih perintah add gitu ya. Add
10 dengan 15. Ya, maksudnya menjumlahkan angka 10 dengan angka 15. Ya. Kalau di CISC, ya, kita ngasih perintah seperti ini saja. Ya, ini perintahnya CISC. Maka yang akan dilakukan oleh komputer berarti dia akan menghasilkan, pertama membuat nilai 10, ya, atau istilahnya load, membuat nilai 10. Kemudian dia membuat load lagi nilai 15. Kemudian dia menjumlahkan. Setelah dijumlahkan, dia langsung simpan hasil penjumlahan. Simpan atau store istilahnya. Hasil penjumlahan. Jadi ketika saya ngasih perintah jumlah ke komputer yang atau ke mikroprosesor dengan jenis CISC, saya cukup ngasih satu kali perintah saja, add 10 dan 15, maka dia akan menjalankan 4 proses ini. Proses yang pertama, proses yang kedua, proses yang ketiga, dan proses yang keempat. Ya. Jadi satu kali perintah itu 4 kali proses untuk perintah jumlah. Gitu ya. Nah, kalau RISC, ya, saya kasih perintah add, misalkan di sini sama add 10, 15 gitu ya. Maka yang terjadi cuma menjumlahkan aja. Dia cuma jumlah. Nah, kemudian angka 10 dan 15-nya ini gimana? Ya berarti kita membuat perintah sendiri untuk menghasilkan angka 10 dan perintah lagi untuk menghasilkan angka 15. Gitu ya. Jadi CISC itu disebut kompleks karena tadi dia menghasilkan banyak langkah dalam satu kali perintah. Gitu ya. Kemudian dikembangkan, ada yang mengembangkan dengan menamai dengan RISC, Reduced Instruction Set Computer, di mana perintah add ya cukup jumlah aja. Nanti untuk nilai 10 dan nilai 15 ya pakai perintah yang lain. Misalkan di sini perintahnya load. Berarti nanti sebelum add itu dia harus load dulu gitu. Load 15, add 10, load 15, kemudian nyimpan ya juga bikin instruksi sendiri. Store misalkan. Store misalkan ini hasil penjumlahan ya. Misalkan ini A gitu. Saya nggak tahu. Misalkan seperti itu. Ini karena saya lupa ngasih variabel ya. Jadi perbedaan contoh perbedaannya seperti itu, gitu ya. Jadi dia perbedaannya dari banyaknya perintah yang dijalankan. Nah, jenis mikroprosesor yang menggunakan model CISC ini contohnya adalah Intel. Sampai sekarang Intel masih menggunakan konsep CISC. Ya. Yang menggunakan konsep RISC ini contohnya adalah mikroprosesor yang ada di dalam Arduino. Kalau kalian sering main Arduino, ya, mikroprosesornya itu ada Arduino. Ini ada misalkan ATmega 328 gitu ya, atau ATmega berapa ya? 256 misalkan. Dan ATmega yang lain ya, ini keluarga AVR namanya. Nanti kita ada sesi sendiri untuk penjelasan terkait mikrocontroller. Ya, ini keluarga AVR. Ya, nanti ada mungkin di pertemuan terakhir kita menjelaskan, saya akan menjelaskan terkait mikrocontroller secara khusus gitu ya. Nah, jenis yang menggunakan RISC ini ada ATmega. Kemudian yang lainnya contoh yang sekarang lagi in ARM itu dia menggunakan RISC. Itu ya. Kalau Intel dia pakainya CISC. Ini kalau analogi sederhananya antara CISC dan RISC ini misalkan nih ya, misalkan ini manusia juga bisa digolongkan ke CISC dan RISC gitu ya, manusia khususnya cowok gitu ya. Jadi misalkan nih kalian ngajak jalan gebetan kalian gitu ya, gebetan atau mantan gitu ya, atau calon mantan gitu ya.
mantan calon gitu ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi misalkan kalian ngajak gitu, ngajak atau teman kalian, kemudian kalian dari IT Telkom misalkan, ya, dari IT Telkom, kalian yang mengendarai motor misalkan. Nah kemudian kalian tanya ke temannya, gitu kan. Tanya ke temannya atau tanya ke gebetannya, kita mau kemana nih, misalkan ya. Terus gebetannya ini bilang kita mau ke alun-alun Purwokerto, misalkan seperti itu ya. Kita ke alun-alun Purwokerto. Ya. Nah, kalau yang orang yang model CISC, gitu ya, ketika disampaikan kita mau ke alun-alun Purwokerto, gitu ya, maka orang yang model CISC ini sudah tahu kira-kira mau lewat jalan mana. Setelah ini keluar kanan, lurus, kiri, lurus, kanan, gitu ya. Jadi dia bisa sampai ke alun-alun, walaupun di situ banyak tikungan kanan kiri, ataupun banyak jalan bercabang gitu ya. Tapi dia bisa tahu prosesnya, biar bisa sampai ke alun-alun. Itu berarti jenis orang yang CISC, gitu ya. Nah, kalau yang RISC gimana nih? Misalkan yang RISC ya, misalkan sama nih tujuannya ke alun-alun. Misalkan kalian keluar sampai pertigaan di depan IT Telkom itu, gitu ya, yang depan Orlando itu. Nah, di tikungan itu kalian tanya, mau belok kanan, mau belok kiri atau lurus? Di tikungan di persimpangan itu. Nanti mungkin diarahkan kanan. Padahal kalian mungkin sudah tahu prosesnya mau ke alun-alun tuh lewatnya sini sini sini. Tetapi setiap persimpangan selalu tanya kanan kiri lurus. Setiap persimpangan tanya lagi kanan kiri lurus. Itu berarti dia modelnya adalah RISC. Setiap satu persimpangan berarti dia akan menjalankan satu proses. Gitu ya. Jadi analogi sederhananya gitu. Analogi sederhananya kalau CISC dia sudah tahu gambaran apa yang akan dia lewati untuk sampai dari IT Telkom ke alun-alun misalkan, gitu ya. Tapi kalau yang RISC mungkin setiap persimpangan itu anggaplah sebagai satu proses, gitu ya. Setiap persimpangan dia akan berhenti, kemudian dia nunggu instruksi selanjutnya, kanan kiri lurus. Persimpangan ketemu persimpangan lagi, berhenti, kanan kiri lurus. Nah, itu model RISC. Nah, saya nggak tahu kalian modelnya yang mana ini. Yang CISC atau yang RISC, gitu ya. Nah, nanti yang akan kita coba buat itu yang RISC, karena secara proses dia lebih singkat, gitu ya. Satu kali perintah cuma satu proses saja. Jadi nanti yang akan kita coba buat kode biner untuk instruction-nya itu adalah yang RISC saja, gitu ya. Karena agak susah memetakan CISC, gitu. Karena ini harus dijalankan dalam satu kali jalan, gitu ya. Misalkan 4 kali clock, maka 4-4-nya ini harus jalan. Yang agak susah gitu. Tapi sebenarnya ya bisa saja sih, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita coba buat adalah yang RISC. Ya, perintahnya nanti kita berdasarkan perintah yang sudah berdasarkan rangkaian yang sudah kita buat di ALU, di dan di register, ya.